kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif Sehat, Mem? Sehat, alhamdulillah. Ya, Sehat. alhamdulillah. Jadi kan gini, Mem, kemarin kan Mem sudah tahu bahwa kita akan melakukan observasi di kelas, tepatnya supervisi. Besok ya kan, Mem, jadwalnya kan, Mem. Gimana persiapannya, Mem? Saya sudah mempersiapkan bahan ajar, kemudian media pendukung untuk persiapan besok. Jadi ini sekedar mengingatkan ya kan, Mem, bahwa pada saat melakukan observasi di kelas besok, pada saat melakukan pembelajaran, maka jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian melakukan strategi pembelajaran yang Mem kembangkan sehingga anak-anaknya lebih menarik ya kan. Kira-kira Mem kalau boleh tahu besok mau ngasih materi apa nih, Mem? Besok materi kami tentang grammar. Grammar ya. Ya. Kenapa Mem mau masukkan materi grammar? Memang pada kurikulum chapter kedua ada materi tentang grammar. Kemudian pada chapter berikutnya juga ada tentang grammar. Dan lalu saya mengambil kesimpulan untuk mempermudah mengikuti materi-materi selanjutnya. Saya ingin memperkuat mereka dengan grammar ini, karena grammar ini basic untuk materi yang selanjutnya. Jadi ini kalau boleh dikatakan materi prasyarat lah ya. Iya, prasyarat. Ya kalau boleh tahu kira-kira tujuan dari pembelajaran itu apa, Mem? Tujuan pembelajarannya pertama, siswa itu lebih mudah memahami tentang tenses, karena di dalam kalimat-kalimat yang tercipta atau yang akan ada muncul di materi mereka berhubungan dengan tenses. Jadi mereka harus sudah bisa mengidentifikasi setiap kalimat tersebut sesuai dengan tensesnya. Kemudian kalau yang ingin Mem harapkan ya dari pembelajaran grammar terhadap kelas berapa nih tadi, Mem? 10 April. Kira-kira apa yang ingin Mem capai? Yang saya harapkan setelah saya memberikan media pembelajaran ini, mereka lebih mudah, lebih cepat dalam mencerna tenses. Ya, karena memang ada pada kamus tenses tersebut, tapi kebanyakan siswa kita ini tidak mau membaca atau mempelajari tenses tersebut karena mereka menganggap sulit. Jadi saya berusaha menampilkan media untuk mereka mudah mencerna tenses. Pakai rencana media apa, Mem? Saya menggunakan karton, kemudian ada tempelan kartu atau stick note yang berisikan kalimat-kalimat yang akan diidentifikasi. Berarti udah Mem persiapkan lah ya strateginya. Alhamdulillah sudah. Jadi strategi yang ingin Mem kembangkan apa? Tadi kan ada media pembelajarannya, ada strategi media pembelajaran itu kira-kira gimana? Saya akan mengajak anak-anak itu mengobservasi tiap struktur dalam kalimat tersebut dengan mengenalkan ciri khas yang ada pada tenses. Lagi Mem itu aja. Kemudian setelah mereka mampu mengobservasi, mereka langsung menganalisa setiap kalimat tersebut. Kemudian saya berikan mereka memilih kalimat-kalimat yang ada di stick note yang sudah saya sediakan. Kemudian mereka akan menempelkannya pada papan media yang ada. Wah, mantap kayaknya ya, Mem. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok ya, Mem, di Iya, Bu. kelas. Sampai kita nanti insyaallah saya lihat. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih ya, Mem. Ya, Bu. Our teacher. Good morning. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. You? I'm very fine. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good.
akan ditempelkan. Mereng. Jangan boleh tetek dia. Tentang materi ini kita review ulang. Merupakan metode teknik untuk kalian menguasai 16 tenses secara mudah. Ya, ada yang sudah tahu ini menguasai tenses di kelas ini keseluruhannya, 16 tenses ya. Ayo, cuci tangan. Ada berapa tenses yang kamu kuasai? 4. Apa saja dia? Tenses apa ya? Lain. Itu diikat aja. Simple present. Apa lagi? Present continuous. Ada lagi? Nah, berarti tidak keseluruhan dari 16 tenses itu dikuasai. Di kamus kalian pun sudah ada tertera, tapi itu jarang dibuka atau dipelajari. Nah, perhatikan tabel ini. Ini adalah teknik termudahnya. Saya menyajikan tenses di bagian vertikal ini. Ini menyatakan waktu, bahwasanya waktu kita itu ada waktu yang present, sekarang ada waktu yang past, lampau, kemudian ada future. Apa future? Masa depan. Nah, di bahasa future ini kita bagi dua lagi, ada present future dan past future. Kemudian di bagian horizontal ini sifatnya ciri yang membentuk kepada tenses. Ada tenses itu secara simpel, sederhana, tanpa tambahan embel-embel. Kita hanya mengikuti permintaan pada tenses ini. Present meminta verb 1, past meminta verb 2, kemudian the future meminta penggunaan will. Ya kan? Kemudian ada continuous, ciri-khasnya wajib pakai be. Apa itu to be? Ada 3. Yang present is am, are. Kalau yang past was, bagus. Nah, kemudian dia kata kerjanya wajib di verb inginkan. Kemudian ini menyatakan sedang terjadi, kegiatan itu sedang berlangsung. Kemudian yang perfect, ada ciri khasnya wajib pakai has atau have. Kemudian kata kerjanya wajib yang ketiga. Nah, jika di verb pertama, kamu rubah ke verb ketiga. Jika ini digunakan, maka kalimat tersebut menyatakan kegiatan yang sudah atau telah terjadi. Nah, kemudian bentuk yang ini ada perfect continuous. Kata itu sudah terjadi beberapa detik, berapa menit, berapa jam yang lalu, tapi saat ini masih berlangsung. Itu ya. Ciri khasnya dia wajib pakai have, kemudian been, kata kerjanya ditambahkan ing. Saya buat kalimat ini. Nah, jika memperhatikan kalimat ini, kamu mengkategorikan kemana dia? Hah? Siapa yang bisa jawab? Yoga. Continuous ada 2 jenis. Continuous yang mana? Present kah, past kah, atau future? Present continuous. Dengan ciri khas ada be, kemudian kata kerja di ingat. Good, very good. Nah, kita mau coba kembali. Perhatikan kata kerjanya ya. Dan ciri khas pembentuknya. Kamu di mana? Di manakah kamu berada?
Oke, Alisa benar. Supina masih mencari-cari. Adit. Yang perhatikan, itu tadi dia minta yang kedua. Kalau dia itu ya, oke. Kalau dulu. Oke, kita lihat ada jawaban temanmu ya. Alisa menjawab, Dennis would have fixed the computer merupakan kalimat past future perfect. Dari komposisi yang ada, jawaban Alisa benar. Kemudian Supina menjawab, there was some competition today. Dia menjawab present future. Pada present future kita minta identitas will. Di kalimat ini tidak ada identitas will. They watch some competition. Dia berada di they watch. Kata kerjanya watch. Berada di watch. Berada di simple present, ya, verb pertama. Oke. Kemudian jawaban Yoga. Kalimatnya they would have been writing the document. Dia menjawab present perfect continuous. Benar. Oh salah ya, salah Yoga karena ada kata would. Would ini milik siapa? Future, milik si future. Karena dia pakai would berarti dia past. Jawabannya adalah past perfect, past future perfect continuous. Nah, any question? Sudah cukup jelas? Bisa? No. Ditanya bisa, jawabannya no. Insol. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita ini, untuk bisa mengidentifikasi setiap tenses dalam kalimat itu terletak pada di bagian mana posisi perubahannya. Waktu bisa saja tidak saya timbulkan, maka tidak ada saya timbulkan waktu. Gimana ya kak? Di kata kerja atau di predikatnya. Kemudian ciri khas yang membentuk predikat tersebut. Oke? I think that's all our meeting. I hope it's good for you. Thank you. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Kegiatan kita hari ini melakukan supervisi dari coaching yang dimana pembelajaran yang akan dilakukan dari Mem Irma sebelumnya dan akan disupervisi oleh Ibu Roslinda ya Bu. Nah, di sini bukan untuk saling menggurui, tetapi ini untuk perkembangan kita bersama. Nah, jadi tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Ibu Roslinda. Terima kasih Bu. Mem Irma ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, kelihatan cerah ya Mem. Iya, jadi gini Mem, kemarin kan kita sudah melakukan supervisi di kelas. Saya juga sudah melihat Mem mengajar di kelas 10 RPR 2 dengan materi tesis ya kan Mem. Nah, jadi hari ini kita coba berbicara lebih lanjut tentang hal-hal apa yang ingin Mem kembangkan supaya kedepannya pembelajaran di sekolah kita ini bisa lebih menarik lagi. Kalau boleh bercerita sedikit nih Mem ya, mengulang kembali yang pembelajaran yang Mem lakukan kemarin itu, kira-kira apa keinginan yang ingin Mem harapkan? Baik, terima kasih. Harapan saya ketika menggunakan media dalam pembelajaran tersebut dengan tujuan siswa mengenal atau menguasai tenses di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di awalnya tenses yang saya berikan itu bukanlah
menjadi acuan yang utama di kurikulum. Dia dirangkai ya Bu. Tapi saya melihat beberapa chapter yang dimunculkan dia membahas materi berhubungan dengan tetes. Jadi saya menarik kesimpulan untuk untuk membuat pembelajaran penguasaan tetes terlebih dahulu. Karena saya lihat siswa-siswa saya ini kurang dalam pemahamannya. Jika saya lanjutkan pun nanti materinya, sama saja mereka tidak memiliki modal. Oleh sebab itu, saya mengambil keputusan untuk membuat salah satu topik pemahaman tetes terlebih dahulu. Kemudian, saya juga melihat minat dari siswa saya terhadap pembelajaran bahasa Inggris kurang. Saya sudah pernah bertanya, sudah pernah juga mensurvei mereka, kenapa siswa tersebut tidak berminat, tidak ingin, bahkan mereka kalau bisa tuh menjauh, menghindar di jam pelajaran saya. Dikarenakan mereka kurang penguasaan, kurang pemahaman. Karena dalam bahasa Inggris itu siswa itu harus lebih mampu dia mengidentifikasi bagian-bagian di dalam kalimat seperti dia kata benda atau noun, kata kerja atau kemudian adjektifnya, mengklasifikasikannya dalam kalimat. Jadi saya mau mengajak mereka untuk mengenal struktur tersebut di dalam tenses. Jadi kalau merasa ya kan sama kemarin itu yang pembelajaran melakukan udah puas nggak dengan pembelajaran yang melakukan kemarin itu? Sebenarnya belum dikatakan puas. Saya masih ingin lagi mencari atau memberikan media atau metode yang mereka tertarik dengan pembelajaran saya, sehingga mereka merasa nyaman mengikuti pembelajaran tersebut, kemudian ada keingintahuan terhadap materi saya tersebut. Jadi memang berharap ada strategi-strategi baru lah ya kan dalam pembelajaran, karena memang seperti yang bilang tadi, bahasa Inggris ini pelajaran yang memang dianggap Sulit. apalagi kita di SMK ya. Ya, di SMK mayoritasnya banyak anak-anak yang tidak kursus, tidak les gitu. Jadi kenapa memilih kelas 10 RPL 2 kemarin? Kalau boleh bercerita sedikit di 10 RPL 2 itu kira-kira gimana tuh Bang? Antusias mereka, cara belajar mereka gimana kira-kira? Ya. Di awal pembelajaran semester, saya itu terbiasa mendiagnosa. Saya membuat beberapa kalimat di papan tulis, kemudian saya akan meminta anak-anak itu mengidentifikasi kalimat tersebut, sehingga saya melihat siapa anak yang cepat mengidentifikasi kalimat tersebut sesuai dan benar, siapa yang tertarik, siapa yang tidak berminat sama sekali. Itu bisa saya lihat. Jadi saya memperhatikan di kelas tersebut masih ada potensi anak itu diajak untuk menguasai materi saya. Berarti di awal sudah melakukan pemisahan-pemisahan ya. Dan itu gimana respon siswanya? Beberapa siswa yang ada yang memiliki basic class, dia menganggap gampang, mudah, gitu, ringan. Tapi beberapa anak yang tidak memiliki basic class malah apa itu? Gak ada jawaban sama sekali. Itu kegiatan mereka ya meniru lah, apa jawabannya ya, apa gitu. Tapi kita kan tahu anak itu yang mana yang bisa mengerjakan dengan kemampuan dia atau meniru dari kawannya. Tadi kan yang katakan bahwa anak-anak ini kan dengan bahasa Inggris itu kan kalau di SMK adaptif dia ya, bukan seperti kejuruan gitu. Tadi kan yang katakan bahwa antusias anak-anak juga kan tidak terlalu tinggi seperti ketika mereka belajar produktif ya kan ya. Tapi memang kan nggak putus asa ya kan. Jadi semua tidak, semua selalu mencari ide di balik kelemahan mereka, kekurangan mereka, saya selalu cari ide. Ya. Jadi kalau boleh nih, pasti kan punya rencana ya kan. Namanya kalau guru kan pasti punya rencana. Kira-kira rencana itu apa nih untuk supaya mereka tetap mau belajar bahasa Inggris, tetap mengikuti pembelajaran yang lakukan. Kira-kira udah terbayang nggak rencana apa yang ingin membuat gitu?
Rencana yang akan saya buat itu pastinya saya akan menggunakan metode-metode yang lain, disambilin dengan metode permainan yang disenangi anak-anak. Kemudian ada beberapa yang viral-viral itu saya selalu sering-seringin juga supaya memancing minat mereka. Yang Karena viral apa nih? yang viral misalnya TikTok. dari menghukum, misalnya siswa tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas, saya akan hukum dengan mungkin mempraktekkan itu seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa di ruangan tuh apa, legowo aja gitu, senang gitu. Selain apa tadi? Selain tadi menciptakan permainan, ada lagi nggak kira-kira yang ingin Mem kembangkan? Kemarin saya lihat Mem pakai apa tuh? Iya. Stick note ya, pakai media. Kira-kira itu medianya masih bisa Mem pertahankan atau ingin Mem kembangkan lagi kira-kira? Medianya masih bisa dipertahankan, tapi ada nanti tambahan-tambahan atau revisi yang lain. Misalnya saya mau bikin puzzle atau dari apa, menebak dari teman gitu bisa saja, atau saya kasih stick kosong ke mereka yang isi gitu. Bagus tuh Mem puzzle. Terbaik puzzle-nya gimana kira-kira Mem? Puzzle itu berisikan pertanyaan. Dia nanti akan dikasih beberapa pertanyaan dengan angka, urutan angka yang sesuai dengan potongan gambar. Nanti anak itu akan menjawab. Jika jawabannya benar, mereka akan mengambil potongan gambar, maka menempelkan pada puzzle-nya. Jika jawabannya itu salah, berarti ada yang kosong di puzzle tersebut. Tapi saya masih memberikan peluang. Saya bilang itu kan permainan berkelompok, bergrup. Nanti misalnya di ketuanya itu, yang maju pertama itu nggak mampu menjawab, ditanggung jawabi oleh ketuanya. Ketika ketuanya bisa menyelesaikan, mereka bisa mengambil puzzle. Tapi ketika ketua pun nggak bisa, berarti yang peserta tadi saya tahan. Saya bilang tawanan, saya bilang seperti itu. Jadi makin lama kita lihat berapa pemain itu bertahan. Metodenya tetap metode kelompok Iya, ya? metode kelompok. Udah pernah Mem coba Sudah. strategi seperti ini? Sudah. Antusias siswa kayak mana ketika Mem mencoba ini? Lebih rame, setelah lebih rame gitu. Memang kalau kondisinya memang pasti agak ribut lah, gitu. Namanya kita biarkan mereka berekspresi kan, untuk menemukan jawabannya, menyesuaikan, karena kalau jawaban itu sudah ada di media itu juga. Jadi rencana apa namanya pembelajaran yang seperti itu tetap ingin mengembangkan lagi lah ya gitu. Ketika kita mengembangkan pembelajaran yang seperti itu pasti kan ada kendala nih ya kan. Kira-kira memang udah terbayang nggak kendala apa nih? Mau dari siswa? Kendala dari waktu, ya. Ya dari waktu. Kita kan kadang apa ya, terikat dengan waktu. Sementara anak-anak itu tidak bisa kita ambil semua, rekrut semua untuk bermain. Maka mainlah ke waktu berikutnya. Kemudian yang kedua, memang masih ada sih beberapa anak yang ogah-ogahan gitu, masih ada. Ogah-ogahan yang nggak mau Gitu, atau mengucilkan diri masih ada. Iya. Terus kan ini tadi bagus ya, rencana Mem saya dengar bagus sekali gitu. Kira-kira ada nggak rekan sejawat yang bisa Mem ajak bekerja sama untuk mengembangkan strategi pembelajaran? Ada ya? Satu jurusan? Apel, ya, Satu apel. apel. Udah pernah nggak bincang-bincang sama ibu itu atau Sudah. ya. Baik, kira-kira kapan nih mau memulai itu pembelajaran yang kayak gitu? Sudah saya mulai. Tapi akan saya mulai terus saya akan mulai gitu. Dengan mengganti, dengan memikirkan ide-ide untuk kedepannya, insyaallah. Mantap itu Mem. Artinya saya juga perlu belajar ya, karena kalau di matematika kan juga kayaknya perlu itu strategi-strategi pembelajaran yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan yang strategi Mem ingin kembangkan itu antusias anak-anak dalam belajar bahasa Inggris bisa lebih menarik lagi ya Mem. Amin. Nah, kita kan udah bincang-bincang nih ya kan Mem. Kira-kira perasaan Mem kayak mana nih? Ya, ada teman curhat, ada teman bercerita tentang apa yang sudah dilakukan. Lega atau Lega, masih ada terpendam kira-kira Mem? Lega, karena ada yang ini tadi, ada kawan kita bicara, ada kawan kita gimana ekspresi kreativitasmu, ada nggak yang mau dengar gitu. Ternyata ada yang mau dengar gitu. Nah, karena belakangan kan kita berekspresi dengan anak-anak yang kita libatkan.
Nah kalau boleh nih memberikan apa namanya umpan balik ya terhadap saya nih, Mbak. Iya. Jadi tadi memang kan kita coaching ini bukan berarti saya lebih pintar ya kan, tapi kita ingin melakukan pembenahan karena memang di coaching ini kan kita mitra nih, kita kemitraan yang ingin kita bangun. Kira-kira dari yang saya paparkan, kemudian saya mendengar mem, kira-kira bagaimana penilaian mem terhadap saya sebagai supervisor gitu kan? Kira-kira gimana mem? Kalau saya bersyukur ada supervisor yang mau memperhatikan saya, menilai kinerja saya, dan saya menerima semua masukan yang diberikan supervisor untuk kebaikan saya ke depannya terhadap pendidikan atau terhadap saya mengajar kepada siswa saya. Hal-hal yang perlu mem perbaiki, apa hal-hal yang ingin mem sampaikan ke saya ada nggak mem? Untuk sebagai perbaikan untuk saya ya kan? Mem? Silakan koreksi saya jika memang saya salah gitu. Mem yang dikoreksi ya? Iya. Ya baik mem, terima kasih. Jadi sekali lagi ini bukan kita mencari siapa yang lebih baik atau tidak, tapi semua yang kita lakukan ini adalah untuk membangun sekolah kita lebih baik lagi. Karena memang seperti yang mem katakan bahwa bahasa Inggris, matematika di SMK itu pelajaran yang Menakutkan. agak di nomor 2 kan ya Nomor kan? dua, Karena kan. memang bukan pelajaran kejuruan. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap mengembangkan sekolah kita ini. Terima kasih mem atas waktunya. Selanjutnya kami minta ke Bu Vina masukannya. Oke baik, terima kasih. Kalau saya lihat dari supervisi kita hari ini, saya senang. Kenapa? Karena saya lihat Mem Irma lebih luas mengatakan aspirasinya. Meskipun hanya Ibu Roslinda hanya menanyakan apa-apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana penilaiannya, dan saya harap kerjasama ini bukan hanya sampai di sini. Nah, namun di sini yang ada perlu kita lakukan yaitu kolaborasi dalam pembelajaran nih. Ini saran saya, bukan hanya sesama guru maba. Nah, kolaborasi ini kan bisa kita lakukan sesama rekan guru, kepala sekolah. Nah, supaya di materi bidang-bidang tertentu yang lain semua menggunakan cara-cara media yang menggunakan. Kan bisa jadi yang menggunakan cara itu untuk pelajaran bahasa Inggris bisa digunakan juga di bahasa Indonesia. Nah, atau di pelajaran lain. Saya rasa itu saja untuk masukan dari saya. Mudah-mudahan semakin ke depannya kita supervisi, semakin baik kegiatan kita. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Selamat siang. Siang.